Media BPAN News. Kasus pelecehan seksual di Rumah Sakit Bunda Sejati yang melibatkan sesama karyawan mengguncang publik pada Rabu 30 Oktober. Insiden ini terjadi antara seorang karyawan berinisial DS dan korban berinisial IS. Kasus ini mengungkap fakta-fakta mengejutkan terkait tindakan tidak pantas dan pengabaian tanggung jawab di lingkungan kerja yang seharusnya aman dan profesional. Pihak keluarga korban mendesak manajemen Rumah Sakit Bunda Sejati untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Mereka menuntut agar pelaku, DS, segera diproses sesuai ketentuan pasal 289 KUHP tentang tindak pidana pelecehan seksual, yang mengatur hukuman hingga 9 tahun penjara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, juga mengancam pelaku dengan denda besar hingga ratusan juta rupiah, sebagai upaya untuk memberikan efek jera serta mengingatkan seluruh pihak tentang konsekuensi hukum atas pelecehan seksual. Selain pelaku utama, keluarga korban juga menuntut sanksi terhadap rekan kerja pelaku, AN dan OK, yang diduga turut bertanggung jawab karena memerintahkan korban IS menjalankan tugas tanpa persetujuan dari koordinator atau penanggung jawab. Dugaan adanya rencana yang melibatkan IS tanpa persetujuan ini memperkuat anggapan bahwa peristiwa tersebut diduga sudah direncanakan, sehingga korban terjebak dalam situasi berbahaya. Insiden ini terjadi pada Rabu malam. Usai kejadian, korban menceritakan pengalamannya kepada rekan kerja, ND, yang kemudian melaporkannya kepada Humas Rumah Sakit, Mas P. Namun, korban sempat dilarang melapor ke orang tuanya oleh pihak Humas, yang menyatakan bahwa kejadian tersebut memiliki unsur suka sama suka, yang bertentangan dengan kondisi korban. Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk upaya penutupan kasus oleh rumah sakit, yang memicu kekecewaan dari rekan-rekan kerja korban. Menurut informasi yang beredar, pelaku DS diduga pernah melakukan tindakan serupa terhadap karyawan lain bernama AY. Orang tua korban juga mendatangi kantor Lembaga Aliansi Indonesia, BPANLI, DPD Banten untuk meminta dukungan, serta mendatangi kantor redaksi media Kisi-Kisi.co dan BPAN News TV Channel untuk mendapatkan perhatian lebih luas terkait kasus ini. Ketua BPANLI DPD Banten, Nur Sidik Badawi, menyatakan, kasus ini adalah persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Kami mendesak agar pihak manajemen Rumah Sakit Bunda Sejati bertanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan kepada karyawan dari tindakan pelecehan seksual. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong agar keadilan ditegakkan. Jangan sampai ada lagi korban yang merasa tidak terlindungi dalam lingkungan kerja mereka. Kasus ini menjadi sorotan penting bagi lingkungan kerja di Rumah Sakit Bunda Sejati Tangerang. Keluarga korban berharap kasus ini menjadi peringatan agar seluruh institusi dan perusahaan memberikan perlindungan bagi karyawannya dari tindakan kekerasan dan pelecehan, serta memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Pada Senin, 11 November 2024, korban berinisial IS secara resmi melaporkan DS ke kantor polisi setempat, dengan didampingi oleh pihak pendamping untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Akibat insiden ini, korban IS mengalami trauma mendalam. Ia sering menangis di rumahnya, lebih banyak mengurung diri di kamar karena merasa malu di hadapan rekan-rekan kerjanya. Bahkan, ia sempat menjadi bahan olokan dan pembicaraan di tempat kerjanya, yang semakin menambah beban mental yang harus ia tanggung. Indra Hadi Nugroho, jurnalis media BPAN News TV Channel melaporkan.